Don't be creepy, don't be creepy. What are you? They call these guys bonies. I will too, but at least shoot this! Hi. Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul One Body S, yang dirilis tahun 2013, tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil minum kopi dan rebahan. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang tampaknya telah berubah menjadi zombie. Dia masih memiliki pikiran dan perasaan sedikit seperti manusia normal. Nama zombie ini adalah R, dan dia hanya bisa mengingat huruf pertama dari namanya. Dia tidak dapat mengingat keluarganya, pekerjaannya atau bahkan kehidupan masa lalunya. Namun, masih ada satu hal yang ia ingat, yaitu beberapa saat sebelum ia berubah menjadi zombie. Dia masih ingat beberapa orang yang ditemuinya di bandara. Saat itu, semua orang di bandara telah berubah menjadi zombie, bahkan ada zombie yang berevolusi menjadi zombie jahat. Zombie jahat itu disebut sebagai Bonies. Mereka adalah zombie yang hatinya telah jatuh ke dalam kegelapan karena kehilangan semua harapan dan emosi. Namun R tidak ingin seperti mereka karena masih memiliki perasaan dan harapan untuk bisa menjalani kehidupannya sebagai manusia normal kembali. Selama menjadi zombie, dia tinggal di pesawat terbang, dan dia menghabiskan banyak waktunya untuk mendengarkan musik. Di bandara, R juga punya teman zombie bernama M. Keduanya terkadang bisa saling berkomunikasi, meski hanya beberapa kata. Suatu hari, R dan zombie lainnya akan pergi ke kota untuk mencari makanan, yaitu manusia. Terlepas dari kenyataan bahwa dia masih sadar, dia masih lapar akan daging manusia. Selain itu, tembok pemisah berfungsi sebagai penghalang fisik antara dunia manusia dan zombie. Manusia, di sisi lain, sekarang hidup di dalam tembok pemisah yang telah mereka bangun. Sekelompok anak muda bernama Julie, Nora, Perry dan yang lainnya berkumpul. Julie dan Perry adalah pasangan, dan mereka semua akan ditugaskan untuk mengumpulkan obat-obatan dari sebuah rumah sakit di kota. Sebelum mereka meninggalkan tembok perbatasan, mereka diberi arahan dan motivasi oleh seorang pria, Kolonel Grigio, ayah Julie. Menurut Kolonel, zombie-zombie ini berpenampilan manusia tetapi tidak dapat berpikir, tidak berdarah, dan tidak memiliki perasaan. Tapi mereka harus lebih berhati-hati dengan zombie berbentuk tengkorak, karena zombie ini cepat dan mematikan. Kita bisa melihat bahwa Julie dan pacarnya tidak memiliki hubungan yang baik. Berbekal informasi yang telah diberikan kepada mereka, mereka berangkat ke kota. Para zombie yang sedang berburu makanan tiba-tiba mencium bau manusia dan berjalan langsung ke gedung rumah sakit. Di dalam rumah sakit, Julie dan yang lainnya sedang mengumpulkan obat-obatan. Nora kaget saat mendengar suara berisik di luar, dan Julie menyuruhnya dan yang lainnya keluar dari sana secepat mungkin. Namun Perry menolak karena mereka masih memiliki misi yang harus diselesaikan. Tidak lama kemudian, zombie menerobos pintu dan langsung menyerang mereka. Saat mereka saling bertikai, R tiba-tiba jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat sosok Julie yang terlihat bada saat membantai teman-teman zombienya. Oleh karena itu, dia langsung menemuinya, tetapi dihentikan oleh Perry, yang kemudian menembaknya. R lalu membunuh Perry, dia langsung menggigitnya dan menghabisinya. R ternyata berbeda dengan zombie lainnya, karena setiap otak manusia yang dia makan membuatnya bisa melihat kenangan masa lalu manusia tersebut. Alhasil, ia bisa merasakan betapa indahnya hidup sebagai manusia normal. Selain itu, R memperhatikan bahwa orang yang dia bunuh memiliki hubungan romantis dengan Julie. R kemudian menyimpan sebagian otak Perry di sakunya. Setelah itu, dia mencoba mendekati Julie, tetapi Julie terlihat sangat ketakutan karena mengira itu adalah akhir hidupnya. R yang mengetahui zombie lain akan mengincar Julie, mengoleskan darah dari otak Perry ke wajah Julie. Setelah itu, dia membawa Julie bersamanya ke tempat tinggalnya, yaitu di pesawat. Julie tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya demi keselamatannya sendiri. Nora yang melihat ini hanya bisa melongo ketakutan. Zombie lain tidak dapat mendeteksi bahwa Julie adalah manusia karena penyamaran yang dilakukan oleh R. Julie dibawa ke bandara dan disembunyikan di pesawat rumah R. Ketika R menyadari bahwa Julie menangis dan ketakutan, dia memberinya ruang agar Julie bisa tenang dan tidak takut lagi padanya. Karena dia ingin lebih mengenal Julie, maka dia mencoba memakan otak Perry lagi. R mengingat kembali semua kenangan yang dimiliki Perry. Di dalam ingatannya, R melihat Perry dan Julie sedang makan malam bersama.
Ayah Julie melarang Perry ikut serta dalam pembangunan tembok pemisah dengan ayah Perry. Tapi Perry masih mengkhawatirkan ayahnya, jadi dia pergi ke lokasi konstruksi. Mereka harus melewati jalan rahasia untuk keluar dari tembok pembatas. Sesampainya di sana, ternyata ayah Perry sudah menjadi zombie. Pada saat mereka akan diserang, Julie terpaksa menembak kepala ayah Perry, menyebabkan dia mati di tempat. Dari ingatan otak Perry, kini mengerti mengapa Julie begitu takut padanya. Kemudian kembali ke Julie dan mencoba untuk lebih dekat dengannya dengan menutupinya dengan selimut. Dia juga memainkan musik agar Julie tidak menangis dan takut padanya lagi. Saat menatap Julie, jantungnya yang sudah lama mati mulai berdetak kembali. Keesokan paginya, ketika Julie bangun, dia mengungkapkan rasa laparnya dan meminta zombie untuk membawakannya makanan. Kemudian memintanya untuk tetap di dalam pesawat, sementara dia pergi keluar dan mencarikan makanan untuknya. Setelah meninggalkan pesawat, Julie memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Namun sayangnya, dia melihat ada sekelompok zombie di luar yang berkeliaran di luar. Saat Julie bersembunyi, muncul entah dari mana dan menyelamatkannya dari zombie lagi. Begitu mereka kembali ke pesawat, Julie diberi makan dan sebotol minuman. Julie yang terpesona dengan kebaikan zombie tersebut, lalu mencoba menanyakan namanya. Karena hanya bisa mengucapkan huruf R, Julie memutuskan untuk memanggilnya sebagai R. Julie kemudian memintanya untuk melepaskannya dari tempat itu. Tapi karena dia menyukainya, dia datang dengan berbagai alasan untuk menahannya. Dia mengklaim bahwa tidak aman berada di luar dan dia harus tinggal selama beberapa hari agar zombie lain melupakannya. Julie benar-benar kagum dengan R karena dia mampu berkomunikasi tidak seperti zombie lainnya. Selama beberapa hari itu, keduanya menghabiskan waktu bersama. Saat Julie sedang tidur, memakan potongan terakhir otak Perry yang disimpannya. Namun karena otaknya sudah membusuk, ia melihat kejadian buruk di mana Perry hendak menyelamatkan Julie, namun malah membunuhnya. Alhasil, muntah otak setelah melihat kejadian itu. Dia merasa menyesal telah membunuh seseorang yang dicintai Julie. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia terkejut menemukan bahwa Julie telah melarikan diri dan dihadang oleh teman-teman zombienya. Saat zombie mencoba memakan Julie, tiba-tiba datang dan memukulnya. Julie menjelaskan bahwa dia telah tinggal terlalu lama dan harus pulang. Zombie yang melihat berteman dengan manusia menjadi marah dan menyuruh untuk memakannya. Keributan itu kemudian memprovokasi kedatangan Bonis, dan keduanya kemudian lari dari sana. Saat mereka berdua terpojok oleh Bonis, tiba-tiba datang dan menghajar para zombie. Datang untuk menyelamatkan mereka karena dia tahu bahwa menyukai wanita itu. Mereka kemudian pergi ke tempat dan teman-temannya biasa berkumpul. Sesampainya di sana, menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia benar-benar mencintai Julie. Itu membuat hati zombie lain meleleh, dan akibatnya, mereka melepaskannya. Tak hanya itu, tampaknya hubungan dan Julie telah menyentuh hati para zombie tersebut hingga menyebabkan jantung mereka yang telah mati kini dapat berdetak kembali. Tidak lama kemudian, sekelompok Bonis mendekati mereka. Bonis tahu bahwa dan zombie lainnya telah bekerja sama untuk menyelamatkan dan Julie. Hal ini menyebabkan Bonis menjadi marah dan berencana menyerang tempat manusia tersebut. Pada saat yang sama, Julie dan yang telah keluar dari bandara, berhenti di sebuah rumah kosong yang telah dievakuasi oleh ayah Julie. Di dalam rumah, mereka menemukan kamera Polaroid dan saling berfoto di dalam rumah. Saat Julie hendak tidur, dia meminta untuk tidur dengannya. Dia khawatir zombie lain akan masuk dan menyerang mereka. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh pasukan patroli yang sedang melewati kawasan tersebut. Meskipun Julie dapat melihat ayahnya, dia belum keluar untuk menemuinya karena dia mengkhawatirkan dan takut tentara akan membunuhnya. Kemudian mencoba untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Julie, mengklaim bahwa dialah yang membunuh pacarnya. Hal tersebut membuat Julie sedih dan kecewa karena ternyata pacarnya dibunuh oleh zombie yang menyelamatkannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mengalami bagaimana rasanya tertidur dan bermimpi lagi. Dia bermimpi menemukan Julie, Perry dan Nora. Dalam mimpinya, berharap bisa bersama Julie. Tapi Perry menjawab bahwa tidak bisa bersamanya, karena dia telah memakan pacarnya. Keesokan paginya, baru menyadari bahwa Julie telah meninggalkannya. Hal ini membuat sangat sedih, dan ia merasa menyesal atas apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Mungkin ini terakhir kalinya dia bisa merasakan dan menikmati betapa indahnya hidup sebagai manusia normal. Keduanya memutuskan untuk melupakan semua yang telah terjadi di antara mereka sebelumnya. Dan Julie akhirnya berhasil pulang ke tembok perbatasan, di mana dia bertemu ayahnya yang mengkhawatirkannya. Sementara itu, akhirnya bisa bertemu kembali dengan sahabatnya,
serta teman-teman zombienya. R memberitahu M bahwa Julie sudah hidup bahagia bersama keluarganya dan orang normal lainnya. M kemudian memberitahu R bahwa mereka bisa bermimpi lagi tadi malam untuk pertama kalinya. Namun, tampaknya ada satu masalah besar yang harus diketahui R, yaitu fakta bahwa zombie Bonis telah merencanakan penyerangan ke tempat manusia. Akibatnya, R berencana menyelinap ke tempat manusia dengan bantuan M dan teman zombie lainnya untuk memberitahu Julie tentang rencana zombie jahat. Mereka kemudian mengumpulkan zombie yang baik untuk membantu manusia dalam pertempuran melawan Bonis. Saat hendak menuju kota perbatasan, R menyuruh teman-temannya untuk menunggu di stadion. Setelah itu, R pergi sendiri ke kota. Dia mulai menjelajahi jalan rahasia yang telah dilalui Perry dan Julie sebelumnya, berbekal ingatan dari otak Perry. Sementara itu, Julie memberitahu Nora apa yang terjadi padanya. Dia mengatakan bahwa dia merindukan zombie yang telah menyelamatkan hidupnya. Nora yang mendengarnya merasa aneh dan mengolok-oloknya. Malamnya, Julie yang tidak bisa tidur, keluar dan menghirup udara segar di balkon rumahnya. Namun, ia dikejutkan dengan kehadiran R yang sudah muncul di depan rumahnya. Julie segera turun dan memeluknya. Apalagi saat Julie memeluknya, dia bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya. Julie kemudian membawanya ke dalam rumah agar tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaan R. Nora sangat bingung saat pertama kali melihat R. Menurutnya, zombie akan mengeluarkan bau yang tidak sedap, namun R terlihat berbeda dari zombie lainnya. R kemudian menceritakan tujuan kedatangannya, menyatakan bahwa zombie jahat telah merencanakan serangan ke kota. Julie, setelah mendengar hal tersebut, berencana untuk menemui R bersama ayahnya meski sepertinya tidak mudah. Karena penampilan R masih terlihat seperti zombie, Julie dan Nora memutuskan untuk mengubah penampilannya agar lebih terlihat seperti manusia normal. Pada saat itu, ada sejumlah besar Bonnie berlari menuju kota perbatasan untuk memulai serangan mereka. Selama ini, mereka bertiga pergi ke Kolonel Grigio, ayah Julie. Sepertinya ayahnya dan pasukan bersiap-siap untuk berperang karena mereka mengetahui kedatangan Bonis. Julie kemudian mencoba menjelaskan kepada ayahnya bahwa ada zombie yang masih memiliki harapan untuk disembuhkan, namun ayahnya tidak mempercayai hal bodoh itu. R kemudian memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran tentang dirinya sendiri. Saat Kolonel Grigio mengetahui bahwa R adalah zombie, sang kolonel langsung menodongkan pistol ke arahnya. Nora, sebaliknya, menodongkan pistol ke Kolonel Grigio dan menyuruh mereka berdua keluar dari sana. Karena rencana mereka gagal, Julie dan R memutuskan untuk memperingatkan teman zombie lainnya. Setelah sampai di stadion, betapa terkejutnya mereka melihat banyaknya zombie yang telah dikumpulkan oleh M. Zombie M memberitahu R dan Julie bahwa teman zombie siap membantu manusia dalam pertarungan mereka melawan Bonis. Tak lama kemudian, Bonis datang. M menyuruh R untuk pergi dan melindungi Julie, bahkan R harus mengorbankan nyawanya sendiri. M dan zombie lainnya berhasil menahan Bonis. Namun sayangnya, beberapa Bonnie berhasil melarikan diri dan segera mulai mengejar mereka berdua. R mencoba segala yang dia bisa untuk melindungi Julie dari zombie dengan seluruh kekuatannya. Saat pasukan Kolonel Grigio tiba di stadion, mereka bingung saat melihat zombie bertarung melawan zombie lainnya. Namun mereka mulai menyadari bahwa M dan yang lainnya dapat membantu mereka dalam mengalahkan pasukan zombie yang jahat. Pada saat yang sama, Kolonel Grigio sedang dalam perjalanan mencari Julie. Dia mendapat informasi dari pasukannya bahwa mereka berperang melawan zombie jahat dengan bantuan M dan yang lainnya. Sementara itu, R dan Julie terpojok dan kehabisan pilihan untuk melarikan diri. Karena R telah berjanji kepada M bahwa dia akan melindungi Julie dengan nyawanya, dia tidak punya pilihan lain selain memeluk Julie dan melompat ke kolam renang di bawah mereka. Julie yang berhasil selamat mengira R telah tenggelam. Dia kemudian menarik R dan untungnya R juga selamat. Keduanya saling berciuman di kolam, dan pada saat yang sama, pupil mata R terlihat kembali normal. Namun, dia tiba-tiba tertembak di dada, dan itu dilakukan oleh ayah Julie. Pada saat itu, keduanya telah dikepung oleh tentara. Dari luka tembak tersebut, R mengeluarkan darah dari tubuhnya yang membuktikan bahwa R bukan lagi zombie kebal peluru. Pada akhirnya, Kolonel Grigio kini benar-benar percaya bahwa para zombie memiliki kesempatan untuk berubah menjadi manusia normal kembali. Oleh karena itu, Kolonel Grigio yang tidak menyangka akan kejadian tersebut, segera mengubah strategi pertempuran. Dari strategi baru, kita dapat melihat bahwa zombie baik dan pasukan tentara bekerja sama melawan Bonis. Dan zombie jahat akhirnya dikalahkan dan dimusnahkan. Pada akhirnya, umat manusia kini mulai pergi bersama dengan zombie yang baik. Mereka percaya bahwa suatu saat zombie tersebut akan dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Selain itu, Marcus alias M kini juga memiliki sosok yang spesial dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, kini para zombie lainnya telah sepenuhnya berubah menjadi manusia. Ditambah lagi, R yang sudah menjadi manusia normal memulai hubungan cinta dengan Julie. Film diakhiri dengan tembok penghalang besar yang dihancurkan. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeng Wayah Kie.
Tong hilap subrek, hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.